Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kegiatan kami sosialisasi aksi nyata 1 modul 1.4. Kali ini saya mempertemukan 50 guru yang tergabung dalam KKG kami untuk menerima materi filosofi KHD dan budaya baik atau budaya positif di kelas dan di sekolah. Untuk itu saya Suci Imbarwati, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini. Dan inilah kegiatan yang kami laksanakan pada satu hari di hari Sabtu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rudias Solihati SPD MSI selaku Ibu Pengawas Bagi 3, yang terhormat Ibu Sri Nurhani SPD selaku Koordinator KKG, yang terhormat Ibu Ambar Widya Rudias SPD MPD selaku Fasilitator Penggerak, yang terhormat Ibu Suci Imbarwati SPD selaku pemberi materi, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Sedarin 3 Kecamatan Pati, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru kelas 4, 5, dan 6 Sedarin 3 Kecamatan Pati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara kegiatan KKG Level 3 dengan keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Tanpa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah inti kegiatan, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Pati Negeri 1 selaku Koordinator Dapil 3, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri 3, yang saya hormati CGP Bu Suci Imbarwati SPDSD Angkatan 4 Kabupaten Pati. Terima kasih atas kegiatan ini. Bapak Ibu, Bu Suci ini adalah salah satu guru penggerak. Berbahagialah beliau mau berbagi ilmu kepada panjenengan semuanya. Saya berharap apa yang disampaikan Bu Suci nanti bisa diterapkan di sekolah panjenengan masing-masing. Jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Sikap guru penggerak itu adalah mau menggerakkan guru yang lainnya sebagai teman seperjuangan, ya, dan harus mau membantu guru yang lainnya. Nah, guru yang lainnya juga harus mau. Kalau digerakkan, apakah digerakkan artinya itu didorong pakai tangan? Tidak, bergerak diangkatnya. Nanti bisa dipelajari pada dari buci, ya. Itu. Tergantung pada pribadi kita mau nggak melakukan inovasi, melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pada teman-teman guru. Perkenalkan saya Buci, ya. Jadi di sini saya pertama untuk menularkan. Sebetulnya sosialisasi ini
saya sampaikan kepada satu sekolah, tapi beliau Bu Ambar selaku fasilitator itu ngerasa kok enak nang sekolahku dhewe sing kok enek ya. Ditulangke ke kancane sedabin. Nah, kemarin Pakiler 2 sudah 1 minggu yang lalu. Jadi kan saya perlu koordinasi dulu sama dia Pak Ketua ya, Pak Kamal, Mang Sewu, saya rekodkan misalnya kembali. Tapi memang saya harus koordinasi dulu sama dia karena selaku ketua KKD yang bisa mengatur semuanya. Dan karena tujuan kita adalah membawa anak-anak menuju ke profil pelajar Pancasila, paling tidak dia tahu dulu, meskipun belum tahu maksudnya apa. Ya, kita coba untuk ini. Jadi anak-anak tahu dulu, kamu udah tahu profil pelajar Pancasila, tahu apa ya, itu disebutkan. Yang pertama dia tahu, yang kedua, terus kemarin saya ditanya sama temen, bucik kok makan roti manis toh? Ini anak kecil kan buat ngapalnya lagi nanti ya. Makan roti manis itu sebenarnya apa? Makan roti manis itu sebetulnya adalah singkatan, kami ambilkan beberapa suku kata dari 6 profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu taunya makan roti manis itu kan enak bayangan anak-anak ya. Ya, disitulah kami tawarkan bahwa kamu itu harus terbentuk menjadi seorang pelajar Pancasila. Jadi bagaimana? Setiap saat, setiap waktu, jika ada sikap-sikap dia yang memang mengarah ke situ kita arahkan, ya. Jadi ini, maka kita sedikit Bu ya, sebentar ya. Kalau anak-anak pantas mari kita mulai Bapak dan Ibu supaya nanti ada oleh-oleh sedikit buat anak-anak ya. Ini ada maksudnya. Kenapa saya katakan senang dan saya gunakan untuk membuka pelajaran? Karena ini termasuk olahraga pagi Pak untuk membuka dan sehat tangannya. Jadi kita mulai ya. Aku pelajar. Jadi aku pelajar. Aku begini juga bisa. Pancasila. Nah, ini kenapa kok begini? Tidak begini. Ini mengenalkan Romawi 5 Bu. Ya, Romawi 5. Pancasila itu ada 5 ya. Romawi 5. Pancasila. Pancasila. Lupa. Ini lurus. Lurus ya. Karena ini lurus, tangannya supaya sehat. Nih baunya juga sehat. Karena akan memulai pelajaran. Jangan lupa. Makan roti manis. Makan roti manis. Beriman. Tarik. Yang ini peregangan otot. Ke kiri. Beriman. Bertakwa. Dan berakhlak mulia. Kebinekaan global. Gotong royong. Kreatif itu muser ya. Nah, mandiri. Bernalar kritis. Yes. Oke. Dinamis. Yes. Oke. Nah, belum hafal Bu Uci. Nah, ini otomatis kita hafal juga tentang profil Pancasila ya. Jadi ya kita mulai. Aku pelajar Pancasila. Jangan lupa ya Bu. Ini biar tertarik. Jangan lupa makan roti manis. Beriman. Bertakwa. Dan berakhlak mulia. Kebinekaan global. Gotong royong. Kreatif. Mandiri. Bernalar kritis. Yes. Oke. Yes. Oke. Jatim 3 kelas 4, 5, 6 profil pelajar Pancasila sudah hafal. Toh ya. Kita ulang lagi. Oke. Oke. Aku pelajar Pancasila. Jangan lupa makan roti manis. Beriman. Bertakwa. Dan berakhlak mulia. Kebinekaan global. Gotong royong. Kreatif. Mandiri. Bernalar kritis.
pelajaran itu memang kreativitas guru yang penting, ada doa, ada salam bahagia, ya kadang ada tepuk-tepuk, saya dengar itu anak-anak tepuk-tepuk di awal itu memang membuka alam pikiran anak betul itu ya. Nah ini setelah berdoa biasanya kami arahkan untuk pengenalan nasionalis ya. Saya rasa di sekolah Bapak Ibu pun pasti ada hal seperti ini. Nah ini yang paling menggelikan adalah kelas 1 ini kan memang Garuda Pancasila nih ya. Saya guru kelas 1 ya saya bisanya cerita kelas 1 Bapak dan Ibu maaf meskipun yang saya hadapi guru kelas 4, 5, 6 ya. Ketika menyanyikan lagu Garuda Pancasila memang harus dibetulkan. Mungkin sampai di kelas 4, 5, 6 peribang-peribang 1 sampai di sana. Ya, peribang-peribang 1 sampai di sana saya kira. Enggak sebentar ketika ini saya suruh buka ini maskernya. Saya lihat mulut mereka. Ternyata anak-anak keluarnya ya. Garuda Pancasila akulah pendurungmu ya, keluar pendurungmu. Apa pada pendurung ini pembetulan betul. Jadi guru memang harus awasnya di situ. Ya. Ternyata sampai di kelas 4, 5, 6 peribang-peribang sampai. Nah ini berarti salah total di bawah ini karena Garuda Pancasila itu ada di kelas 1. Di guru kelas 1 nyanyi tolong tidak. Kalau lagi menyanyi tolong dilihat mulut anak. Jangan lupa pada saatnya akan semua menjadi guru penggerak. Dan kebetulan saat ini saya guru. Jadi saya harus sosialisasikan kepada penjenengan semua apa-apa yang sudah kami dapatkan. Ya. Karena kami mendapat ilmu langsung paginya kami terapkan. Karena waktu itu masih daring ya saya terapkan secara daring. Tapi karena sekarang sudah PTM langsung tancap gas kita ya. Ini sosialisasi pemikiran KIT dan budaya positif di kelas ini yang harus kami sampaikan ke penjenengan karena hubungannya dengan kita berhadapan langsung dengan siswa. Jadi saya tidak akan berteori tentang kurikulum prototipe karena itu bukan jatah saya. Saya hanya matur di modul 1.1 sampai 1.4 itu berkecimpung tentang KHD dan pemikirannya serta filosofinya dan budaya positif yang kita terapkan di kelas untuk anak-anak. Jadi ini temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika. kita saksikan dulu. Temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika. Padahal ia sangat handal di kelas seni rupa. Temanku yang lain dibilang malas karena terlalu banyak menggambar di kelas. Padahal mungkin saja itu adalah hal yang bisa membuatnya dikenal oleh masyarakat luas. Sampai kapan kita harus menyamakan ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet dan kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita harus menyamaratakan segala standar hubungan manusia ketika manusia diciptakan berbeda-beda? Sampai kapan kita selalu fokus kepada kekurangan dan kelebihan? Sampai kapan kita harus terus menghakimi padahal masih ada pilihan? Ya. Sedikit video. Saya sebetulnya nggak suka TikTok, Pak. TikTok ini saya dapatkan dari seseorang. Kebetulan dia adalah murid saya tahun 1994. Jadi di sini dia waktu itu masih kelas 2 SD. Ya. Dia membuka status ini. Akhirnya saya
minta Pak kembali lagi ya. Temanku dibilang bodoh karena Nah, ini. Jadi saya tidak bohong untuk hal ini. Jadi ketika dia pasang TikTok status, saya minta ya nak, gitu. Siap Bu. Nah. Iya Bu, memang bener kok. Ririt repost karena Ririt ngalamin sendiri ya. Dulu gambar terus bisanya, ya. Sekarang hidupnya dari gambar juga. Nah, dia tuh sekarang jadi kontraktor di Jogja, tukang gambar mall, gedung tinggi, hotel-hotel itu, ya. Jadi seorang arsitek di sana. Ini dewasanya. Kebetulan saya masih nyimpen gambarnya waktu dia masih kecil. Ini anaknya. Nah, ini sekarang setelah besar nih, kemarin Idul Fitri ngirimi saya selamat Idul Fitri ya ini. Nah, ini anaknya. Ini waktu itu masih kelas 1 ini. Nah, saya masih simpan gambarnya ini, luar biasa ini. Boleh itu anak anggone saiki, ya. Ya, jadi betul sekali itu sebabnya pendidikan dikembalikan ke sana sesuai bakat siswa. Dulu anaknya suka gambar. Bu Is almarhum itu marah kalau lihat dia. Ayo nulis, kok gambar gitu ya. Beliau kan guru kelas 2 waktu itu. Saya masih mendampingi karena saya belum dapat kelas, masih lihatan. Anyar-anyar lihatan tidak dapat kelas. Karena dulu hanya membantu sifatnya. Tapi kalau Bu Is itu gerak, tidak masuk, mesti saya yang ganti. Sehingga anak ini dekat sama saya. Ya ini dekat sama saya, Rita itu. Namanya Rita Kusuma Mentias. Ini dulu rumahnya Puri, ya. Sekarang pindah di Semarang, sekarang menetap di Jogja. Nah ini, waktu saya diklat di Jogja, dia tahu saya di Jogja, dia ke hotel saya cerita-cerita. Bu, saya dulu tuh kan nggak suka belajar. Iya, kenapa kamu nggak suka belajar? Saya suka gambar waktu itu. Betul, Nak. Jadi ketika masuk kelas itu yang dia tarik seret buku gambar. Kalau buku gambarnya diambil gurunya, dia seret. Kemudian ambil bukunya itu direk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang kedua, Ibu Rukani selaku kepala sekolah, Ibu Bapak kepala semester dari 3, teman-teman guru kelas tinggi Sodabin 3 ya, ya, serta yang terhormat dari ini sebagai narasumbernya adalah Bu Cik ya. Luar biasa, mari kita sambut tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Bapak, saya tak memberikan sedikit ya. Ibu Bapak, hari ini yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, guru penggerak itu guru yang lolos seleksi program guru penggerak. Jadi guru penggerak ini juga berperan dalam menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan ya, guna mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Nah, pendidikan program pendidikan guru penggerak Ibu Bapak bisa Ibu Bapak ikuti, yaitu pendaftaran di SIM PKB. Ya, itu ya Bu, SIM PKB. Tentunya dengan nanti akan diuji berlapis-lapis, luar biasa. Puji, selamat. Dan kemudian gambar juga sama. Saya sebagai fasilitator guru penggerak, tetapi saya mendapat tugas di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dan Malawi. Saya bayangkan seandainya tidak ada pandemi, pasti gambar bidang sudah terbang ke sana. Ya. Nah, ini saya sampaikan teman-teman sekalian, Buji, kemarin itu kami mengikuti penyegaran fasilitator bahwa panjenengan jangan risau ya, panjenengan itu semangat. Kita semua diharapkan menjadi guru penggerak. Tadi sudah saya sampaikan di SD Magunan, saudara panjenengan kelas 1, 2, 3, bahwa saya sampaikan ya, angkatan 1 2.800 sudah lulus guru penggerak. Buci belum, maka depannya masih CGP calon guru penggerak. Buci ini didiklat Ibu Bapak sampai 25
Agustus 2022. Jadi saat ini Buaban mengandung guru-guru penggerak. Nanti Agustus tak lahir lahirlah guru penggerak Kabupaten Malawi dan Sintang, Kalimantan Barat. Senang sekali kita tambah saudara. Bunda Nuning mendengarkan ya, Bunda Nuning juga luar biasa. Beliau juga narasumber nasional kemarin seminar di Jakarta ya dia. Alhamdulillah kami bisa, setidaknya kami pengawas memberi contoh panjenengan. Jadi panjenengan harus berjuang ya, harus sungguh-sungguh. Angkatan 2 2.800 sudah lulus, angkatan 3 2.800 masih digodok. Angkatan yang keempat, Mbak Ci dan teman-teman, seluruh Indonesia 8.053 masih digodok, lulus besok Agustus tanggal 27. Okay. Angkatan kelima sudah terjaring 8.000. Angkatan 6 saat ini baru tes 8.000. Nah, mari. Angkatan ke-7 20.000 seluruh Indonesia. Angkatan ke-8 20.000. Angkatan 9 20.000. Angkatan 10 55.000. Bayangkan Indonesia insya Allah akan buka total. Angkatan 11 55.000. Angkatan 12 55.000. Dan yang terakhir Ibu Bapak luar biasa, program Mas Menteri sampai 2024. Berarti ini sudah 2 kan, berarti 2 tahun ini nanti dibutuhkan. Karena yang terakhir angkatan 13 150.000, luar biasa negara kita. Kita sebagai pendidik harus menerima perubahan yang positif. Jangan ada senjata halah. Kalau dengan mempunyai senjata halah, semuanya hancur. Halah jangan ada orang pengawas atau tidak. Halah FPP langgawi FPP rapokok dulunya jarang tidak halah. Pak Yamin, halah rapokok ngejek nobamban nanti bujuku ya rapokok karena bukan bajunya Pak Yamin. Jadi jangan ada senjata halah. Anggap dengan nyakali senjata halah, ajur. Ya, kalau ajur ya. Alah, murid itu pada angin kok. Tapi jangan. Murid kita itu bukan anak di sana, murid kita adalah anak-anak bangsa Indonesia. Dengan sebagai malaikat yang kedua. Ini anak bicara gambar. Malaikat pertama siapa Bu? Ibunya, orang tuanya. Malaikat kedua adalah saya membimbing. Manakala Anda menelantarkan anak-anak Indonesia, bukan anak Pati Kidul, bukan anak baru, Tanjungan, tapi anak Indonesia. Suatu saat kalau kita imigrasi ke Balikpapan, Anda akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jadi guru jangan sembrono. Nah ini juga seperti istilah Bapak Mati sama ada hebat, tetap bertugas sesuai dengan apa harapan pemerintah. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Itu deh, tidak boleh. Ojo, tidak boleh kelas Bapak dapat 2 orang gini-gini. Berikutnya ngajar bagus, termasuk panjenengan semua juga hebat-hebat. Tepuk tangan siang hari ini untuk guru-guru yang hebat. Tidak ada guru yang tidak hebat, semuanya hebat ya, karena kita makanannya sama. Berikutnya Ibu Bapak, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nanti akan disampaikan lebih lanjut, saya hanya memberi sedikit, yaitu tadi ya, satu menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan keluarga. Ini Ki Hajar Dewantara. Bapak kita pendidikan. Bayangkan zaman dulu saya tuh merinding dan nangis mendapat kita masukin atau zaman dulu kok
sudah ada orang yang berpikiran seperti itu dan dipakai saat ini, ya, menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bergerak bukan berdesan tapi tidak lakunya dan hidup tumbuh dengan kekuatan kodrat anaknya. Yang kedua, ini Bapak perlu dicatat dasar pendidikan punya anak bagi yang sudah rumah tangga ya yang belum besok sudah resmi. Ada kertas yang telah ditulisi sepenuhnya hingga pendidik tidak bisa merubah apapun, itu yang harus kita pegang. Betul kan? Anak kita sendiri dua, siji senang karate, siji senang matematika. Gak bisa yang senang karate harus seperti kakaknya olimpiade matematika. Karena Tuhan sudah menggariskan disahkan oleh beliau diajar Tuhan itu pintar beliau mahasiswa beliau mendapat penghargaan Belanda untuk studi lanjut di Belanda. Itu ya Mbak Ciki. Karena hidupnya itu mahal, sekolah Belanda waktu hidupnya mahal dan istrinya ikut, padahal harusnya kan beasiswa itu hanya dirinya, istrinya ikut, beliau juga ngajak istri sama ngajak putrinya. Inilah yang mengganggukan ya. Namanya Jeng Asti. Jeng Asti kecil itu tadi Ki Haji Brantara, Bapak Ki Haji Brantara menulis seperti saat ini kita melembur PTK, kita melembur karya ilmiah untuk dipublikasikan di majalah supaya mendapat fee akibat. Dan Ki Haji Brantara seperti itu beliau. Nah, suatu saat beliau melembur bentuk tambahan duit, di luar ada hujan salju itu Bapak. Hujan salju. Ini Asti atau Jeng Asti ini putrinya yang kecil lupa di luar bermain-main sampai Ki Haji Brantara selesai menulis baru ingat, ya Allah, Jeng Asti tadi di luar dia sudah biru menggigil karena hujan salju. Nah, akhirnya beliau Ki Haji Brantara berjanji, inilah yang menjadi filosofis kita. Ini karena kita bahasa Jawa, kalau pas presentasi ini boleh diartikan Indonesia. Kowe bakal tak mulyakno selawase. Gitu. Marilah kita juai, kita sebagai seorang guru yang hebat, seorang guru yang bermartabat ya. Jangan ada kata menyerah, jangan ada ucapan-ucapan kota. Ini Bapak dari saya. Filosofis Ki Haji Brantara ini saya ucapkan terima kasih sekali. Panjenengan saya harapkan untuk tetap ada di sini bersama ibu-ibu kepala sekolah. Ada bapaknya ya, bapaknya di sana kan. Bedang, Buana, siapa lagi? Oh ya, Bunor mana? Nah, itu ya, sampai selesai. Kalau panjenengan ingin bertanya, silahkan tanya dengan kunci. Ya. Dan sepulang dari kegiatan seminar ini, saya harapkan panjenengan sedikitnya sudah berubah. Contohnya di kelas, ya, khususnya lagi pribadi kita berubah, kita terapkan di kelas, ngomong anak-anak dengan santun, dengan baik, bekerja dengan sepenuh hati. Siap? Siap ya? Banyak juga guru-guru saya, walaupun yang bukan dapilnya jenengan, semua adalah guru-guru saya, guru-guru hebat. Saya bangga pada panjenengan. Oke, terima kasih. Puji, akhirnya saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bukan tabula rasa. Jadi Ki Haji Brantara sudah menolak teori tabula rasa. Ibu Bapak pastinya sudah belajar bahwa teori tabula rasa itu adalah dari lahir bagikan kertas putih, ya kan, menjadi hitam, hijau dan sebagainya adalah guru atau orang-orang di sekitarnya yang mewarnai. Ternyata filosofis Ki Haji Brantara menolak bahwa anak-anak kita itu lahir sudah membawa ilmu dari Tuhan, betul kan ya?
Coba kalau kita merefleksi ketika kita mempunyai bayi. Kita akan masuk pada modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah dijelaskan dengan begitu gamblangnya oleh beliau, Ibu Ambar, selaku fasilitator. Ya, beliau memang bukan di sini, tapi tetap fasilitator kami. Ya. Apa saja filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Ini ada 6, Bapak dan Ibu. Ini kuncinya di sini. Ini yang pertama adalah menuntun, tadi sudah dijelaskan. Ya. Kemudian kodrat anak itu merdeka dan bermain. Nah, enak merdeka dan bermain. Nah, kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Wah, ini pada sejak dulu, ya yang kita tahu anak itu adalah kertas kosong. Tes UKG juga bunyinya seperti itu. Tapi ternyata sekarang ini tidak lagi terpakai itu. Karena kita punya Ki Hajar Dewantara yang membuat bahwa anak itu bukan kertas kosong lagi. Ia adalah kertas yang sudah bertulis samar-samar dan kita yang akan menebalinya. Kemudian tentang budi pekerti dan petani. Ini adalah filosofi beliau. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Kodrat anak merdeka dan bermain. Saya cepat sedikit ya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, ini kita buktikan dengan bermain, dia tidak akan tergantung pada kita. Ini adalah dasar materi puluhan dan satuan. Maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, saya punya contoh kelas kecil karena saya guru kelas cilik ya. Jadi ketika saya menjelaskan puluhan dan satuan, ujuk-ujuk saya bilang, saya ngarep itu puluhan, saya guru satuan tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Maka saya gunakan permainan ini, namanya tabung pulsa. Saya bilang, mana besok kita buat tabung pulsa ya. Wah, main apa ya musik? Bukan. Tabung pulsa itu tabung puluhan dan satuan. Karena saya buatnya bentuknya tabung. Pakai gelas aqua, di botol aqua. Tapi kalau tahun-tahun dulu saya buatnya kotak, sehingga saya katakan kotak pulsa. Nah, ini saya katakan tabung pulsa. Jadi anak-anak sudah mikirnya pulsa itu ya, apa hubungannya begitu? Bukan. Kita besok akan praktek puluhan dan satuan. Maka kita harus buat ini dulu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bermain ini salah satu kodrat anak. Dia senang dolanan. Kalau dolanan kita masukkan materi puluhan dan satuan. Seperti apa permainannya? Nah, ini. Nah, setelah ketemu itu, bukan masih sisa 4. Kalau 10 kan harus diikat, kalau 4 nggak boleh diikat, biarkan saja, dia tidur sendiri-sendiri, gitu ya. Terus akhirnya, yang di sini ada berapa ikat itu? Ada 4. Yang di sebelahnya masih 3. Nah ini dasar.
besar kita mengatakan bahwa puluhan itu per satu ikatnya adalah satu puluhan di situ kita katakan. Nah, itu baru kita simbolkan. Disitulah anak sambil main. Ini ramainya minta ampun. Sehari belajar ini, itu orang tuanya saya kirimin gambar ini, komennya bagus. Nah, komennya bagus. Terima kasih karena sambil bermain ternyata anak saya bisa belajar. Jadi memang kita tidak bisa melepaskan diri dari komunikasi dengan orang tua. Kadang-kadang kita juga mendapat masukan dari orang tua. Seandainya seperti ini bagaimana? Oh iya bagus. Kita nggak usah menolak. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih pintar dari orang tua, bukan. Belum tentu. Masukan dari siapapun bisa kita pakai. Ya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Jalanan, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, ya, cipta rasa karya dan mengerti. Ini sudah ada pada diri anak. Jadi kemauan, perasaan itu sudah sejak lahir memang dia punya. Permainan anak dapat menjadi pembelajaran di sekolah. Jadi kodrat alamnya masuk, kodrat zamannya masuk. Kalau zaman dulu nggak ada pakai sedotan, mungkin pakai batu yang tari di alam, ya, pakai rantai yang tari di alam. Tapi ini saya coba pakai sedotan yang dibuat di pabrik. Ada juga pembelajaran yang kemarin kami terapkan itu spin, membentuk kata. Saya pakai spin, ya, spin yang pakai HP. Pilih hurufnya di spin, gitu anak-anak suka. Huruf apa? Huruf A. Cari kata yang pakai huruf A. Nah ini kodrat alam dan kodrat zamannya masuk. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian menonton tadi sudah dicontohkan oleh beliau, ya. Jadi kita itu nonton anak yang belum bisa jalan, kita tuntun pelan-pelan sampai dia bisa berdiri tegak, sampai dia bisa berjalan, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini kita yang berperan banyak itu guru. Itu sebabnya kalau guru itu asal alam orang dengan kata halah tadi, ya, sudah dikatakan beliau, wah bahaya sekali anak-anak kita yang kena imbasnya. Kemudian pendidikan berpihak pada anak. Ini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, tapi untuk berhamba pada sang anak. Ini sempat menjadi polemik, ya, kata berhamba itu kan kalau Gusti Allah mawon buatan kalian anak. Nah, ini tadi sudah diceritakan oleh beliau. Ada sisi lain. Kalau dari tadi beliau katakan di luar dia bermain, memang benar waktu itu Bapak Ki Hajar Dewantara sedang menyelesaikan artikelnya, si anak tinggal sehingga disentak keluar, ya. Dia lupa kalau dia sedang jam salju. Selesai ketik baru ingat putranya masih di luar. Itu sampai pemilu seperti tadi yang sudah diatur beliau. Lah, ini saking menyesalnya si bapak membiarkan anak tadi sampai keluar kalimat arep tak openi ngantek sak. Nah, itu tadi, ya. Dan itu dijadikan sebagai filosofi kita, guru berhamba pada sesuatu. Bukan berarti kok tak sembah-sembah nak, betul, ya. Jadi kita tempatkan pada posisinya. Yo diladeni, nek kleru yo diseletek. Nah, diseletek betul. Nanti kita masuk ham. Nanti jadi yo diladeni, yo didukani nek memang keliru. Karena tidak harus kita berhamba terus setiap keinginannya kita ikuti. Salah kok, membahayakan dia. Kalau membahayakan dia bukan berarti kita harus marah, bukan? Dikandani sing alus. Nah, itulah kita harus memberi pendidikan yang berpihak pada anak dengan menuntunnya. Nek keliru, ya dikasih tahu. Ya. Bocah kok ora iso ngitung. Sekarang udah masuk 21 sampai 50. Urut 21, 23, 25 lah sih 22 kemana? Bocah kok ora iso ngitung sama. Loh, yang 22 di mana? Sama seperti itu kan beda. Nanti kita akan masuk ke kalimat-kalimat yang enak disampaikan kepada anak. Ya. Berikutnya, bukan tabula rasa, sudah disampaikan juga oleh beliau bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar
sesuai keinginan orang dewasa, bukan kertas kosong. Tapi anak lahir itu sudah punya kekuatan kodrat, tapi masih samar-samar. Wes ana tulisane, nanging samar-samar, tidak kelihatan. Sehingga kita harus menuntunnya, membantunya, memfasilitasi anak supaya menjadi tebal garis yang sama-sama tadi untuk memperbaiki perilakunya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi kita hanya menebali. Seperti tadi video yang saya sampaikan. Waktu itu Ririn senang gambar, tapi kita belum punya ini. Tahun 1994 masih tabula rasa ya Bu. Ya, masih tabula rasa. Sehingga bukan tabula rasa ini tidak ada. Sehingga almarhum Buis itu kalau bocah kok nulis kok mangganar ini. Tapi ternyata dia mengakui, ternyata sekarang hidup saya justru dari gambar Bu C. Ya, kalau saya tidak gambar malah saya tidak bisa dapat penghasilan. Nah, jadi sekarang ini baru terbukti. Tahun 1994 saya dengani anak ini kelas 2. Sekarang dia sudah menjadi orang hebat, kontraktor hebat di daerah Jogja sana, itu menjadi seorang arsitek konstruksi. Ya, gitu. Oke. Ini tadi saya bukakan videonya, saya menemukan TikToknya Bu. Jadi saya temukan TikToknya itu saya minta TikToknya, kemudian saya screenshot itu, saya tunjukkan kepada dia. Nah, jadi ini, ini anaknya Bu. Ini anaknya waktu kelas 2, kelas 94. Ini setelah dewasa. Ini SMS saya. Jadi saya minta TikToknya ini, dia mengatakan iya Bu, memang benar kok. Ririn repost karena Ririn ngalamin sendiri. Dulu gambar terus bisanya, sekarang hidupnya dari gambar juga. Ya betul sekali, itu sebabnya pendidikan kembalikan ke sana sesuai bakat siswa sensitif. Setuju sekali Bu, memang seharusnya dari dulu begitu loh ya. Jadi dia tuh masih calling-callingan Bu sama kami itu. Jadi anaknya memang hebat sekali dan sampai sekarang belum rumah tangga. Saya tanya aman kok mantan saya ini udah ngomong kenapa. Nah gimana Bu hidupnya sama tukang-tukang gitu. Ya sama tukang-tukang ya tetap kudu mikir rumah tangga. Temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika. Ya. Mari kita lanjut. Ya, kodrat alam, merdeka dan bermain, menuntun pendidikan berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Nah, ini kita dapat dari Bu. Setelah kita tahu bahwa teori ini tidak berlaku tabula rasa, maka kita harus menjadi seorang petani yang hebat. Sudah dijelaskan oleh beliau. Jadi ketika anak kita punya bakat apa saja, ya, Bapak dari Bu percaya tidak? Percaya atau tidak? Kalau masing-masing anak itu punya bakat. Percaya atau tidak Pak? Percaya. Harus percaya. Lengan percaya kandel. Percaya. Percaya ya. Percaya. Karena apa? Anak dilahirkan ke dunia itu tadi sudah ada tulisan sama-sama tadi. Kita selaku guru dan orang tua adalah guru di rumah harus tahu apa sih sebetulnya tulisan anak saya ini, sehingga kalau gurunya tidak bisa nebali, orang tua itu membantu nebali. Kalau orang tua tidak bisa nebali, maka guru juga ikut nebali. Nah ini harus menjadi seorang petani yang handal, yang bisa merawat, menyiram, kemudian memberi kasih sayang. Kalau ada hamanya juga disingkirkan, ulat dan jamur-jamur juga dimatikan, diberi obat yang sangat manjur ya, supaya betul-betul bisa tumbuh menjadi tanaman yang sangat baik dan bermanfaat buat kita bersama. Nah, bagaimana pemahaman sebelumnya? Sebelum adanya filosofi ini, dulu kita menganggap siswa itu hanya sebagai objek, datang, pulang, duduk, dengar, catat, ulang, ya. Nah, dulu sekali waktu saya kecil ini. Ya. Dulu kalau guru datang, buka bukunya, nyatet, ya siapa saya nyatet aja, nyatet sekretaris saya gitu ya. Pernah saya padahal dulu guru saya itu masa kata saya dulu samurnya Pak. Terus ini Bu
belajar yang terbaik. Sekarang sumber belajar itu banyak. Bahkan kita harus mengatakan bahwa guru itu tidak cuma guru dan orang pintar. Kadang kita berguru dari lingkungan. Mungkin bakul, sate, ojek itu bisa jadi sumber dan guru yang terbaik. Jadi kita harus sampai selesai ya. kemudian dulu aspek kognitif adalah tujuan utama si penting pintar untuk status mau bahagianya raka-raka ya. Tapi ternyata sekarang tidak seperti itu. Siswa dilatih menjadi pribadi dengan kemampuan yang beragam, pintar IPA, IPS, matematika ya, agar untuk status KP juara 1 bahagia. Nah, apakah sekarang seperti itu? Ternyata kita lihat perubahan pemahaman setelah mempelajari pemikiran KHD itu jadi seperti ini. Guru harus bisa menjadi penuntun bagi siswa, tidak cuma penuntut tapi penuntun ya. Kemudian bakat siswa harus dikembangkan dengan baik. Bocah saya kepengen senangnya gambar, nah waktu itu kepengen gambar, suruh sebentar saja. Di situ kita kembali ya, belajar ya, nanti gambar lagi, nanti pasti anak mau. Kemudian pendidikan harus memenuhi syarat cipta raga karsa. Kemudian pelajaran tetap mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau seperti kemarin dicontohkan waktu itu pendampingnya taman siswa, saya yang mengikuti kurikulum saya, kurikulum taman siswa, tapi saya juga harus mengikuti kodrat zaman. Ya tetap kudu iso SMS, mani menggunakan HP, dan karena aku iso HP-nya rada ketinggalan zaman. Itu taman siswa waktu itu juga mengatakan seperti itu. Jadi kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tidak harus ya. Tidak harus ketinggalan. Nah, ini perubahannya banyak sekali setelah kita memahami atau mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa penerapannya dalam aksi nyata guru? Yang pertama, guru ini mengidentifikasi minat dan bakat siswa dan mengeksplorasikannya dengan baik. Satu kelas 28 siswa, guru harus tahu satu persatu siswa. Ini tuntutan, bukan tuntunan ya. Jadi tuntutan guru itu seperti itu. Bocah iki kok gak bisa digandungkan sana nek sinau. Kita harus tahu, ya. Anak ini kok tidak bisa ya belajar sambil bicara atau mendengarkan guru. Dia harus konsentrasi penuh. Nah ini kok malah korek-korekan, rumah sana ganggu ternyata ditanya bisa. Jadi masing-masing anak itu guru harus paham. Seumpama ditulis ada kebek si A begini, si B begini, tapi tidak perlu itu. Guru cukup tahu saja mana anak yang sedang saja, yang menonjol dan yang kurang. Itu yang harus kita kuasai betul, karena kita ini petani yang baik di satu kelas. Kemudian menuntun, mengarahkan dan memotivasi kemampuan siswa. Nah ini sudah kita laksanakan ini, Bapak dan Ibu. Nah ini cara dari wong tani di podo-podo ditandur, sing siji diopeni, sing siji ora diopeni, pasti hasilnya sama apa mboten? Nah, itu baru teori tanaman, Bu. Dan anak-anak itu seperti tanaman, betul. Ya. Dan ini akan mengupayakan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Kalau kita rawat betul, maka tumbuhan ini akan tumbuh subur sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu menjadi aku pelajar Pancasila. Nah, apa sih nilai dan peran kita? Di sini bukan cuma guru penggerak. Tadi sudah Bu Abang indikan ya, bahwa semuanya nanti di tahun 2024 semua guru diharapkan jadi guru penggerak. Apa nilai kita? Nilai seorang guru. Kita punya nilai mandiri, kemandirian ya. Kemudian kita punya nilai berpihak pada anak, inovatif ya. Kemudian kolaboratif, karo kancane ya bisa kolaboratif. Kemudian reflektif, kita bisa memberikan apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan kepada siswa, kepada teman guru. Saya akan mengadakan seperti ini. Biasanya juga saya kolaborasi dulu ya sama ibu kepala sekolah. Mohon izin Bu, saya akan mengadakan program ini. Ya sudah, monggo. Nah, kalau sudah dapat izin seperti itu, maka kita langsung aja tancap gas kita bisa. Dan apa peran kita, Bapak dan Ibu? Peran kita ini
adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Monggo, kepentingan anak diutamakan. Nanti kadung muncul ya. Nah, dari sinilah peran kita harus betul-betul dimaksimalkan, terutama menjadi ini pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang bagaimana? Tentu saja yang menyenangkan buat anak-anak. Contoh, kita sebagai pemimpin pembelajaran. Dan inilah tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran, bisa menggerakkan anak-anak untuk berinovasi, untuk berpikir kritis ya, bernalar kritis. Kok bisa ya? Ini gambar saya hasilkan dari anak-anak juga. Jadi saya tidak membuat, saya yang buat pelancongannya. Ini membuat daunnya seperti ini, lanjutkan. Kemudian warnai bersama-sama, makanya warnanya tidak sama karena anak ini yang mewarnai bersama-sama. Kalau saya senang abang ya, abang senang kuning-kuning. Apakah tidak boleh? Boleh. Sebab daun itu kan tidak selamanya hijau, ya. Daun itu ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah, ya. Jadi boleh. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada anak-anak. Oke, lanjut. Inilah profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita hafalkan dengan menggunakan ice breaking. Jadi kalau sekedar hafal memang susah Bu. Apa ya nomor siji? Apa ya nomor loro ya? Tapi kalau kita pakai breaking sudah langsung. Anak-anak tanya, apa enggak? Apa otomatis? Apa saja? Satu, beriman, bertakwa, kalau lupa pakai gerak-gerak ini dia. Jadi ini profil pelajar Pancasila. Tidak tahu jelas. Jadi sudah dijelaskan bahwa beriman, bertakwa itu apa saja indikatornya. Di sini ada, diantaranya adalah kalau kita kenalkan dengan berdoa, ya, kemudian mencintai tanaman itu juga ciptaan Allah dan lain-lain di sini. Nah, ini tadi sudah penjelasan pelajar Pancasila dalam rangka untuk memahamkan. Ini mesti internetnya kurang. Sekarang apa visi kita? Apa visi kita? Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke visi, berarti kita bisa masuk di modul 3 ya ini. Visi, masing-masing guru itu punya visi. Masing-masing guru. Masing-masing kelas itu punya visi. Kelas 1 punya visi, kelas 2 punya visi, kelas 3 punya visi, kelas 4 punya visi, kelas 5 juga punya, kelas 6 juga punya. Dan ini nanti yang kita kembangkan menjadi visi sekolah. Ya, kita kembangkan menjadi visi sekolah. Karena visi guru kelas 1 tidak sama dengan guru kelas 5 dan 6. Guru kelas 1 cukup Calisto berhasil sukses, itu visi kita menuju ke sana. Membuat anak menjadi anak yang bernalar kritis itu sudah oke. Tapi kalau kelas 6 beda lagi, ya, beda lagi. Jadi visi itu apa? Visi itu menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Nah, visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru? Ini, menciptakan pembelajaran yang terfokus, mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid, sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang diimpikan dengan cara mentransformasi pendidikan
menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada pengembangan potensi. Jadi kita tidak boleh meski itu pintar matematika, itu pintar apa, tidak semua. Dia pintarnya matematika kita kembangkan. Orang itu bahasa Indonesia itu dialek masalah. Kayak iso bahasa Indonesia karena kita apa? Matematika. Oke, yuk kita kejar matematikanya. Yang bahasa Indonesia tetap jalan, tapi matematika yang dia pintar kita naikkan. Siapa untuk ini bermain sambil belajar. Sayangnya internetnya muter-muter. Lanjut. Bagaimana penerapan dalam aksi nyata guru melalui budaya positif di kelas dan di sekolah? Ini yang akan saya terkait ke perkembangan. Kalau foto mungkin muncul ya. Muncul juga. Ini adalah posisi kita sebagai pengontrol ya. Jadi kita itu bisa sebagai penghukum. Kalau kalimat yang keluar seperti ini, patuhi aturan saya. Awas kalau tidak. Guru seperti ini pernah ada Bu? Pak? Sering kami lihat ya Bu. Awas kena ramanut guru. Ini kita sebagai apa? Kita sebagai penghukum Bu. Nah, kemudian membuat orang bersalah. Ibu tuh sangat kecewa loh sama kamu. Kamu kok begitu tuh? Akhirnya si anak nangis. Kenapa kamu nangis? Ucik gitu ya, kecewa ya. Dia merasa bersalah. Ya, ini kita membuat orang merasa bersalah. Dan nanti kita cerahkan mana yang baik. Ya, berapa kali Bapak harus memberi kamu ya. Piro barang udah dikandani pisang pindho orang anut itu ping 50 ping 17 buta gitu ya. Nah, ini posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah satu ya, posisi kita kan temenan. Kadang-kadang begitu. Perlu begitu kan? Sedikit perlu sentuhan seperti itu supaya anak-anak merasa bahwa guru tuh gak peduli. Ya, nah guru peduli ya selamanya kita tidak akan dikenal secara rapat ya sama anak-anak. Yang anak rapat sama kita tuh karena kita mau berteman. Sedikit kalimat kita itu membuat mereka adem. Ibaratnya kita sudah menyakiti dia, kalau kita sudah berteman sedikit, mari, ya, itu anak. Ayo bantulah Bapak ya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu ingat ya? Ya Pak, ingat. Kenapa kamu sekarang nggak mau bantu Bapak? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini kan kita sebagai teman. Itu malas Bu beresin. Ya udah sekali ini ya beresin, gitu ya. Itu kita berlaku sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau kita sudah mengingatkan peraturan. Kamu kok tidak pakai sepatu hitam? Coba peraturannya apa? Ini kepala sekolah. Loh, pakai kaki kok pakai sepatu kayak? Coba peraturannya apa? Ya boleh. Ini pakai kaki kok sepatunya olahraga? Coba peraturannya apa? Nanti akan dijerat SK pemakaian baju. Itu keluar. Itu kepala sekolah biasanya gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Ini ngontrol, Bu. Monitor, memantau kepada anak-anak. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu pakai seperti itu? Ya, ini kita bertanya tentang peraturan kalau kita sudah memonitor atau memantau. Sebagai manajer, ya, apa yang kita yakini? Ini kembali ke keyakinan kelas. Tadi kalau tidak salah ada profil pemilihan ini ya. Apakah kamu meyakini? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nek salah bisa, jadi itu salahmu ya, bisa. Karena ada aturan yang jelas. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Aku anak yang pintar, aku anak yang manut ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak tanpa harus menggunakan emosi tinggi. Jadi kalau penghukum ya itu, wah itu guru penghukum, itu ya kita jenengan guru penghukum. Penjenengan ini ya. Kemudian mari kita lanjut. Apa itu restitusi? Bapak dan Ibu, ini hal baru. Saya dulu juga menerima ini. Saya sampai belajar ini pun
sebetulnya tentang apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bocah sekali selentek sama kelompok ini, bocah itu bingung kan dari itu. Kemudian dia akan memperbaiki diri biar dia bisa masuk lagi ke komunitasnya dengan mendapat penghargaan yang lebih tinggi. Ini kita saja Pak Bu. Pak itu gak tahu rawuh KKG. Wah, rasa diomongi orang tahu toko KKG ya. Itu aku kok gak diomongi ya. Ya ini sama Kak murid. Saya kok gak pernah dijak ngomong ya. Ngomong bagus datang akhirnya datang terus. Yang tadinya tidak pernah datang, datangnya lebih awal. Suatu ketika nggak KKG datang lagi ya, ini Pak kelewatan ya. Jadi ini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang akan dibawa ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, wah begitu tadi mesti guru nih bengok-bengok nomor 1. Kenapa kok bengok-bengok? Saya tanya Bu. Kenapa anak bocah tukaran bapak ibu guru bengok-bengok disik, terutama mama ibu-ibu. Kuatir, nek kadung cuwil, mesti urusannya karo wong tua, wong ora trimo urusannya karo dilapor-laporkan dan lain-lain. Nah ini karena kuatir sehingga kita bicara keras. Ya, sebetulnya cukup didekati pegang cak. Kamu ini ngapain? Kita udah, ayo stop dulu bicara satu-satu. Ya. Jadi memang anak itu perlu diberi trik-trik seperti itu ya. Nah ini kalau udah menolong anak itu lebih medeni dari kita Bu. Anak itu kalau udah perang-perangan lebih medeni dari kita. Ya. Tapi kalau orang tuanya sudah pada marah-marah, anak lebih medeni lagi. Bukan bulanan, orang tuanya ditukaran. Nah ini terjadi ya seperti ini. Ciri-cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ini tujuan dari restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Maaf ya, aku kemarin begitu. Kita coba kita ajak anak yang kecil ya untuk selalu minta maaf. Ya, bukan tawaran. Itu suatu tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, membaca kesalahannya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik. Tadi kita bicarakan seperti apa bentuknya. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada solusi atau penyelesaian. Ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Inilah bentuknya. Segitiga restitusi. Itu kita mulai dari menstabilkan identitas. Ini bentuknya ya Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Kemudian kita buka isinya apa? Nah, menstabilkan identitas. Kita bisa membuat kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Manusia itu kan tempatnya salah. Dalam rangka apa? Mengembalikan si anak itu percaya diri. Oh, nek ngono saya dimaafkan. Tolong Bapak dan Ibu ini kalimat seperti ini kita gunakan untuk membuat anak ini merasa tidak bersalah selamanya. Ya. Jadi berbuat salah itu biasa Pak, tidak apa-apa, asal tidak diulang lagi. Ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini dalam rangka kalau dia sudah ketakutan sekali, ya tidak usah takut. Dulu juga pernah kok digungkan gitu. Ya. Jadi ini kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Guru tidak tertarik tuh cari yang salah siapa, tapi guru ingin cari solusi dari masalah ini. Kamu jangan begitu ya. Kamu berhak merasa seperti itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi kita mengukur diri sendiri. Kemudian untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan yang sudah diinginkan. Ini sudah buruk loh. Kamu bisa loh lebih buruk dari ini, ya. Beberapa meja sampai jungkir, misalnya. Kamu bisa tuh angkat meja sampai ke sana. Kenapa nggak kamu lakukan? Karena dia tahu
nggak mau Bu itu nanti. Nah ini kita buat supaya dia tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Nah kita cukup bertanya, kami pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini kalimat-kalimat guru BK ini kepada ibu, ya sering ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu bolehlah kita begitu, tapi kamu juga punya sikap yang baru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Saya bukakan untuk contoh kasus seperti ini. Ini satu saja Bu, contoh kasus ya Bu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya. Ketika dia ditanya, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan sekudel di tangannya. Bisa ada bayangan Bu, anak seperti ini Bu. Pas malas-malasan, tidur-tiduran, maju. Di situ cuma bengong aja, malah bulanan. Bisa jenengan bayangkan bagaimana perasaan jenengan? Wah, bagus lah gitu. Masih muda, saya yakin dah Bu. Dia bilang bagus kamu, udah oke. Tapi bocah kok, keluarnya seperti itu ya. Nah, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini hal-hal seperti ini sering terjadi Bu, seperti ini ya. Nih, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Jadi pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Gak kasihan sama ibu?" Tadi Bu, kontrol kita ya. Kamu gak kasihan sama ibu sebagai apa Bu? Kamu gak kasihan sama ibu sebagai apa Bu? Kontrolnya tadi Bu. Teman. Kamu kok gitu kenapa kok? Kamu gak kasihan, jadi capek-capek nih, sampai mulutnya lebar gitu ya. Enggak, jawabnya enak aja. Kasihan dong, Cici kan udah capek-capek, sebab kamu apa itu? Nah, ini sebagai teman Bu. Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Nih teman, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah ini loh Bu, memberi pengertian anak yang seperti ini tuh sudah berbusa-busa mulut kita. Ya, dan kita bisa menggunakan itu restitusi tadi untuk mengatasi masalah di dalam kelas. Kalau saya sampaikan seperti Bu Ambar tadi dengan kasus yang seperti ini harus selesai nanti ya. Kita masuk saja ke pembiasaan. Kebiasaan yang baik diawali dengan pembiasaan. Kebiasaan yang baik diawali dengan pembiasaan. Awalnya kita paksakan. Nah, kalau pagi bawa air dalam botol dari rumah ya. Kenapa Bu Ci? Buat nyiram tanaman. Sekali oke. Besok lagi Bu Ci tidak bawa. Besok lagi tidak bawa. Nah, kalau kita selalu memaafkan kesalahannya, ya besok beda dua. Ini sering kita lihat ya. Peraturan sudah dibuat bagus-bagus sama pemerintah. Kita laksanakan, wah rame-rame. Besok kurang sitek, entek sesuai tanpa yasinan, ya. Habis. Ya. Seperti itu kebiasaan yang terjadi. Nah, bagaimana supaya awet? Kita harus memantau Bapak dan Ibu. Lah mana airnya? Jangan bawa Bu, lupa sana. Itu di tembok itu ada centangan yang enggak bawa. Tidak bawa. Nanti dia lihat centangan itu paling banyak malu dia. Ya. Setelah malu, besok bawa. Mah, centangan itu paling banyak malu. Ya, akhirnya dia ingat sendiri. Ini mengajari tanpa membentak, memberi pendidikan tanpa harus
Nah, ini apa contohnya dari Bapak dan Ibu? Kita buat kesepakatan dengan siswa dulu. Awal masuk kita buat kesepakatan dengan siswa. Ini mumpung awal-awal yang kemarin begitu masuk PTM, saya langsung kerjakan. Buat apa keinginanmu di kelas itu? Siswa menuliskan keinginannya dalam kertas post-it yang saya bagi. Ini sebetulnya pengen saya praktekkan, tapi tidak usah, cukup melihat saja. Ya, setelah dia nulis, misalnya aku ingin belajarnya aman, nyaman, tidak terganggu, misalnya, udah tulis saja. Terus akhirnya saya tempelkan di kertas hitam atau papan hitam ini. Apa yang jadi keinginan mereka? Inilah yang akan menjadi keyakinan kelas. Tentu saja keinginan anak itu bermacam-macam, dan yang hampir sama kita jadikan satu sehingga menjadi keyakinan kelas seperti ini. Ini keinginan Pak anak siapa yang ada tulisannya semua ya. Sehingga saya buat ini namanya kelas keyakinan kelas. Ketika saya buatkan huruf, ini namanya satunya terbalik, ya. Itu nomor berapa Kak? Ini apa satu bucik? Kenapa dibalik? Kan bagus kebalik. Apakah saya marahin? Ya tidak saya marahin. Kalau dia mau bilang bagus ya. Jadi ketika dia bilang bagus ya sudah, itu berarti bagus apa kebalik. Tapi itu kurang benar ya, saya cukup dulu saja. Ya. Yang benar adalah cucu yang ngarep, kalau masa jadi cucu yang gede ya. Gitu. Jadi seperti ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelas kecil. Nah ini kalau saya bicara di kelas kecil mungkin ya pas ya, tapi saya dapat kebagiannya kelas besar. Jadi saya harus bagaimana? Ya, ya dimulai dari kelas kecil. Nah keyakinan yang dibuat tadi akhirnya terangkum seperti ini Bapak dan Ibu. Datang ke sekolah tidak terlambat, ya, tidak terlambat. Pakai seragam, sepatunya hitam. Berdoa sebelum belajar sudah belajar. Sayang pada teman dan guru. Sayangi tanaman, bawa botol air dari rumah untuk nyiram tanaman. Jaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, buang sampah di tempatnya. Rapikan buku bla 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 sampai sekian. Ini adalah rangkuman dari 28 siswa. Yang tadinya dia hanya bermain, boleh bermain, itu boleh main, karena dia memang suka main. Tapi kemudian saya tambahkan boleh main, tapi tidak yang membahayakan. Karena dorong-dorong anak-anak itu bahaya, kejeduk, motor-motor gitu ya, bahaya, dihindari. Nah, seperti ini adalah hasil dari kesepakatan. Ya. Oke. Nah ini contoh-contoh saja. Tadi sudah jadi kesepakatan ya bahwa. Nah ini yang ini. Oke. Jaga kebersihan kelas. Menyapu, piket ya. Ini berimbas di rumah. Tadinya di sekolah dia pakai botol, ini di rumah nyiramnya juga ke botol. Ya pakai botol. Oke. Nah, kita harus tetap memantau. Jangan sampai setelah anak kerja kita biarkan, kita pantau oh ya sudah bersih. Nah, terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia Maju. Bapak dan Ibu, itu adalah sedikit penularan yang kami aturkan bahwa keyakinan kelas itu sangat penting. Monggo nanti bisa disampaikan ke murid-murid bahwa kita punya keyakinan kelas yang harus kita yakini, kita terapkan dan kita percayai karena itu buatan kita sendiri. Ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Mari kita bergerak. Saya mengajak panjenengan untuk bergerak bersama menuju Indonesia Maju. Tidak cuma guru penggerak, tapi kita mengajak bergerak bersama-sama. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Syukur kundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suci Indrawati SPD